Ya, mari kita lanjutkan pertemuan kita untuk membicarakan contoh-contoh dari himpunan kompak dan contoh dari himpunan yang tidak kompak. Sebagai contoh, jadi kita punya bahwa setiap himpunan berhingga adalah himpunan kompak. Jadi nanti kita ingin menunjukkan bahwa kalau kita punya himpunan yang banyak anggotanya berhingga, maka dia adalah himpunan kompak. Jadi untuk menunjukkannya, jadi buktinya, jadi kita bisa misalkan, himpunannya gitu, misalkan K itu adalah A1, A2 sampai AN. Akan ditunjukkan K adalah himpunan kompak. Jadi akan ditunjukkan K himpunan kompak. Sesuai definisi bahwa K disebut himpunan kompak jika setiap open cover dari K itu mempunyai subcover berhingga. Jadi kita ulang lagi bahwa K disebut himpunan kompak jika setiap open cover dari K mempunyai subcover berhingga. Sehingga langkah pertama berarti ambil sembarang open cover dari K. Jadi ambil sembarang open cover dari K. Misal adalah C. C itu adalah di alfa anggota I, di mana I itu adalah himpunan indeks. Gitu. Ini karena C itu open cover dari K, maka nanti berlaku bahwa K itu subset dari gabungan G alfa anggota I. Nah, jadi maka akan berlaku K subset dari gabungan dari anggota C. Jadi gabungan dari G alfa anggota I. Gitu. Karena K subset dari anggota dari gabungan G alfa, akibatnya alfa G atau alfa I itu termuat di dalam salah satu dari G alfa. Akibatnya ini alfa I itu anggota dari G alfa I, G alfa I. Jadi AI, ini maksudnya AI ya. AI itu termuat di dalam salah satu dari G alfa, yaitu G alfa I gitu. Nah sekarang kita bentuk open couple yang memuat ini AI ini. Jadi kita dibentuk G1 itu anggotanya adalah G alfa 1, G alfa 2 dan seterusnya sampai G alfa N. Gitu. Kalau kita bentuk ini, maka nanti K jadi akibatnya nanti sehingga K itu yang sama dengan himpunan A1,
A2 dan seterusnya sampai AN itu pasti termuat di dalam G alfa 1 digabung G alfa 2 digabung dan seterusnya digabung G alfa N. Jadi ini adalah gabungan. Jadi K itu termuat di dalam G alfa 1 digabung dengan G alfa 2 digabung dan seterusnya digabung G alfa N. Ini berarti bahwa C1 itu adalah subcover dari C dan dia mengcover K. Jadi karena C tadi adalah sembarang open cover dari K dan dia ternyata mempunyai subcover beringga, berarti K itu adalah himpunan kompak. Jadi ini contoh dari himpunan kompak itu adalah sembarang himpunan beringga. Gitu. Jadi kalau Anda punya himpunan yang banyaknya anggota 2 atau 10 atau 1000 atau 1 juta atau 1 miliar gitu, yang penting beringga, maka dia adalah himpunan kompak gitu. Nah, selanjutnya kita ingin membicarakan contoh himpunan yang tidak kompak. Jadi kalau kompak tadi adalah kita harus mengambil sembarang open cover, nanti kita tunjukkan dia mempunyai subcover beringga. Nah sekarang kalau contoh yang tidak kompak, misalkan kita punya dari contoh, jadi misalkan kita punya I itu adalah interval 0 sampai tak akan dibuktikan I itu I himpunan tidak kompak gitu. Kalau ingin menunjukkan tidak kompak, berarti kita harus mengambil open cover dari I yang tidak memiliki subcover beringga. Jadi kita harus memilih open cover dari I yang tidak memiliki open cover beringga. Jadi Anda tentunya memilih open cover dulu, memilih open cover dari I yang nanti dia tidak memiliki open cover beringga. Jadi kalau kita ambil beringga dari open cover ini, pasti dia tidak merupakan cover dari I. Jadi Anda bisa menunjukkan ini dengan memilih. Jadi pilih misalkan kita punya C itu adalah anggotanya adalah himpunan dari Gn, N anggota dari bilangan asli, di mana dengan Gn-nya, itu adalah interval buka min 1 sampai N. Gitu. Kalau Anda pilih ini, maka nanti jelas bahwa I itu subset atau termuat di dalam gabungan dari Gn, N anggota bilangan asli. Jadi I itu termuat di dalam gabungan dari Gn, N anggota himpunan bilangan asli. Gitu. Nah sekarang kalau kita ambil sembarang subset beringga dari C, gitu. Jadi ambil sembarang subset beringga dari C. Jadi ambil
ambil sembarang subset berhingga dari C. Misalkan ini C1 itu adalah GN1 GN2 sampai GNR. Jadi C1 itu adalah GN1, GN2 sampai GNR. GN1 mungkin sama dengan G1, mungkin tidak. Jadi boleh misalnya GN1 itu G10, GN2 misalkan G15, GN3 misalkan G50 dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah subset berhingga. Kita punya C1 subset dari C dengan banyak anggota berhingga, yaitu ada R himpunan buka. Jadi GN1, GN2, GNR itu adalah himpunan-himpunan buka. Sekarang kita misalkan S, jadi misalkan S itu adalah maksimum antara N1, N2 dan terusnya sampai NR. Jadi S itu adalah maksimum dari N1, N2, NR. Jadi antara N1, N2, NR itu mana yang paling besar gitu. Jadi maksimum atau suprimum dari himpunan itu. Maka gabungan dari GN1, GN2 dan GNR, maka nanti Anda peroleh maka gabungan dari GNI I itu dari 1 sampai R berarti sama dengan GN1 digabung dengan GN2 digabung dan terusnya digabung dengan GNR itu sama dengan GNS. Oh, ini GS ya, GS. GS. Nah, GS itu adalah min 1, S. Min 1, S. Jadi kita lihat berarti I tadi kan 0 sampai 3 itu tidak termuat di dalam gabungan dari GNI. Jadi berarti I itu sama dengan interval 0 sampai 3 itu tidak termuat di dalam gabungan dari GNI I dari 1 sampai R. Nah, ini mengatakan bahwa subset berhingga dari C, sembarang subset berhingga dari C itu tidak mengcover I. Jadi berarti sembarang subset berhingga dari C tidak merupakan open cover dari I. Jadi I itu tidak kompak. Jadi I tidak kompak. Jadi kita sudah punya contoh himpunan kompak dan himpunan tidak kompak.
contoh I tadi adalah contoh himpunan yang tidak terbatas. Tentunya ada pertanyaan, apakah tidak kompak itu selalu tidak terbatas gitu. Ternyata tidak. Jadi ada himpunan yang terbatas tetapi tidak kompak. Sebagai contohnya, jadi sekarang kita akan berikan contoh himpunan yang terbatas tetapi tidak kompak gitu. Kalau yang tadi contoh himpunan tidak terbatas itu tidak kompak gitu. Nah sekarang kita berikan contoh yang berikutnya, itu contoh misalkan J itu adalah interval buka 0,1. Jadi akan dibuktikan J bukan himpunan kompak. Jadi J ini himpunan terbatas, bukan merupakan himpunan kompak. Caranya sama seperti tadi, kita harus mencari open cover dari J. Jadi kita pilih open cover dari J, tetapi nanti yang tidak memiliki open cover bingkai. Artinya kalau kita ambil sembarang subcover binggainya, nanti dia tidak akan mengcover J. Gitu. Jadi akan begini. Sehingga pertama berarti pilih open cover, pilih C itu adalah himpunan dari ini interval buka n, 1 n anggota bilangan asli gitu. Jadi C adalah himpunan yang anggotanya adalah interval-interval yaitu n, 1 gitu. Maka nanti Anda lihat bahwa maka J itu adalah subset dari gabungan dari ini n, 1 n dari 1 sampai tangga. Berarti J itu adalah dari C itu adalah open cover dari J. Jadi C itu open cover dari J. Jadi C adalah open cover dari J. Kita akan tunjukkan bahwa sembarang subset dari C tidak merupakan subcover dari J. Jadi kalau kita ambil ini sembarang subset dari C ini yang banyaknya beringga, nanti tidak akan mengcover J gitu. Jadi kalau ambil sembarang subset beringga dari C. Misalkan adalah C1. C1 itu adalah anggotanya adalah misalkan ini n 1,1 itu n 2,1 terus dan seterusnya misalkan ini
1/NK, 1. Gitu. Jadi C1 adalah ini tadi subset berhingga dari C. Jadi ini anggota dari C, anggota dari C, anggota C, dari banyaknya berhingga. Nah, sekarang kita misalkan M itu adalah maksimum dari N1, N2 sampai NK. Maka Anda diperoleh itu gabungan dari 1/N1,1 digabung dari 1/N2,1 gitu, digabung dan terusnya digabung dengan 1/NK,1 itu sama dengan 1/M,1 gitu. Akibatnya G yang sama dengan G tadi adalah interval buka 0,1 itu tidak termuat di dalam 1/M,1 karena di sini kita tahu 1 dibagi M+1 anggota ini, tetapi tidak anggota yang kanan ini. Nah ini tadi kan sama dengan gabungan tadi 1/N1,1 digabung 1/N2,1 digabung terusnya digabung 1/NK,1. Jadi C1 bukan open cover dari C1 bukan open cover dari C. Karena tadi kita ambil sembarang subset berhingga dari C itu ternyata tidak mengcover G. Berarti ini disimpulkan bahwa setiap subset berhingga dari G tidak atau bukan merupakan open cover dari G. Jadi G itu bukan himpunan kompak. Jadi kesimpulannya G bukan himpunan kompak. Jadi kita sudah memberikan contoh himpunan yang tak berhingga tadi, yang tak terbatas tadi, yaitu 0 sampai hingga tadi tidak kompak. Ini himpunan terbatas juga bukan himpunan kompak. Jadi kita sudah memberikan contoh himpunan kompak dan contoh himpunan tidak kompak. Nah nanti kita ingin tunjukkan pertemuan berikutnya bahwa himpunan interval tertutup 0,1 itu kompak. Karena nanti ada teorema yang mengatakan bahwa K adalah himpunan kompak hanya jika K itu himpunan tertutup dan terbatas. Jadi kalau kita punya himpunan tertutup terbatas, nanti kita bisa menunjukkan bahwa dia adalah himpunan kompak. Nah, tapi sampai ini dulu. Jadi pertemuan ini kita sudah mendiskusikan pengertian himpunan kompak, contoh-contoh himpunan kompak, dan contoh himpunan tidak kompak. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.